Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat RSI Aisyah Klaten dimanapun Anda berada. Semoga Allah selalu memberkahi kita. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini atas nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa kembali hadir dalam bincang sehat RSI Aisyah Klaten yang live di Instagram kita RSIA Aisyah Klaten. Pada hari ini, Senin 18 April 2022, tema kita adalah tentang menopause. Perlukah ditakuti? Sahabat RSIA, bersama saya Agustin sebagai host. Pada pagi hari ini, hadir sebagai narasumber beliau Dr. Usman Arifin, spesialis kebidanan dan kandungan. Dan sebagai moderator, beliau Ibu Dwi Hastuti, ahli media kebidanan. Sahabat RSIA, mari kita sampaikan kepada kerabat dan teman-teman kita untuk bisa bergabung di live Instagram kita pada pagi hari ini agar bisa mendapatkan informasi kesehatan seputar menopause. Baiklah, semoga acara yang akan kita lalui berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat kepada kita semua. Kita langsung saja bergabung pada bincang kesehatan kita kepada moderator beliau Ibu Dwi Hastuti, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Agustin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat RSI Aisyah Klaten. Selamat bergabung kembali di acara live streaming Instagram RSI Aisyah Klaten dalam acara bincang kesehatan masalah kesehatan. Pada pagi hari ini sudah ada bersama kami Dr. Usman Arifin, spesialis kebidanan dan kandungan. Beliau selaku dokter tetap di RSIA Aisyah Klaten. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini dokter? Alhamdulillah sehat luar biasa. Masih semangat ya dok? Semangat terus. Di bulan Ramadan ya? Amin. Ya, Alhamdulillah. Ya. Baik dokter, pada pagi hari ini kita akan mengambil tema yaitu menopause dokter. Apakah itu sesuatu yang perlu ditakuti? Dokter, dalam perjalanan kehidupan ya, seorang wanita itu akan mengalami masa di mana seorang wanita itu tidak mengalami haid atau berhenti haid dokter. Mungkin bisa dijelaskan dokter masalah ketika wanita berhenti haid, karena mungkin masih banyak ibu-ibu atau sahabat RSIA yang mungkin belum banyak mengetahui tentang masalah ini. Ya, baiklah, terima kasih. Jadi seorang wanita dalam perjalanan hidupnya dari lahir hingga tua akan mengalami suatu masa di mana ketika dia menginjak remaja dia akan datang haid. Masa tersebut disebut menarse atau haid yang pertama. Kemudian dalam masa beberapa puluh tahun ada masa ketika haid tersebut berhenti. Itu disebut menopause. Jadi menopause ini bagi seorang wanita adalah kodrat, sesuatu yang tidak bisa dihindari. Terus apakah menopause itu perlu ditakuti? Tentu saja jawabnya tidak perlu ditakuti, karena itu memang kodrat seorang wanita pasti akan mengalami seperti itu. Hanya kapan mengalaminya tiap orang berbeda, tiap ras juga berbeda. Dan pada masa ketika haid itu berhenti, itu bukan berarti telah berakhir segala-galanya bagi seorang wanita, tidak. Karena malah itu memasuki era baru dalam kehidupan tanpa haid. Jadi menopause tidak perlu ditakuti, hanya perlu disongsong ya dengan persiapan-persiapan. Salah satunya adalah pemahaman tentang proses tersebut. Kemudian dokter, ketika wanita itu mengalami berhenti haid atau menopause tadi ya, mungkin ada tanda-tanda atau gejala dokter ketika wanita itu sudah memasuki masa menopause dok? Ya, baiklah. Jadi yang disebut menopause itu apa? Ketika seorang wanita dalam 12 bulan tidak datang haid, itu sudah bisa disebut dia menopause. Jadi menopause itu definisinya adalah tidak datang haid selama 12 bulan.
Lazimnya kalau pada wanita Asia, termasuk wanita Indonesia, menopause itu berkisar antara usia 45 sampai 55, bervariasi. Memang kadang-kadang kita jumpai juga menopause yang datang lebih awal, atau mungkin agak lambat sedikit. Namun itu berbeda juga kalau rasnya lain, misalkan ras kulit putih ya, itu mungkin berbeda. Mereka menopause-nya akan lebih lama datangnya. Kemudian yang utama tersebut, jadi berhenti haid selama 12 bulan itu sudah disebut menopause. Nah, itu definisi secara ini ya, secara lahiriah ya. Namun kalau ingin mengetahui lebih lanjut, bisa juga dilakukan pemeriksaan hormon. Jadi hormon tertentu, hormon yang dihasilkan oleh tubuh seorang wanita, bila kadar hormon tersebut dalam kisaran nilai tertentu, itu sudah bisa dikatakan dia mengalami menopause. Namun tidak harus selalu dengan diperiksa hormon, itu untuk hal-hal tertentu saja. Yang penting sudah 12 bulan tidak haid, itu menopause. Kemudian yang utama itu, adakah tanda gejala lain? Tentu saja ada. Ya, tanda dan gejala-gejala yang lain, lah itu nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian dokter, mungkin ketika wanita itu mengalami menopause, apakah ada akibat atau dampak ketika menopause itu sudah terjadi pada wanita tersebut, dok? Ya, baik. Jadi proses menopause itu adalah diawali dengan berkurangnya folikel-folikel atau gelembung-gelembung yang dihasilkan oleh indung telur. Otomatis telurnya yang keluar itu akan berkurang dan suatu saat berhenti. Karena pada telur seorang wanita yang keluar itu dihasilkan hormon kewanitaan, yaitu hormon estrogen. Jadi hormon estrogen itu hormon khas pada seorang wanita. Dan bila itu berhenti berproduksi pada wanita tersebut, tentu ada akibat dan dampak yang akan dialami oleh wanita. Yang jelas saja, karena hormon estrogen itu salah satu hormon utama pengatur siklus haid, otomatis haidnya akan berhenti. Walaupun sebelum memasuki menopause, haid itu akan menjadi tidak teratur dulu, lama-lama berhenti. Kemudian hormon estrogen itu mempengaruhi banyak bagian tubuh. Dari otak, jantung, paru, kemudian ginjal juga dipengaruhi, hati, ya kandung kemih, tulang, dan sebagainya. Nah itu nanti akan ada akibat dan dampak yang akan dialami oleh wanita. Salah satu tanda yang relatif sering muncul pada seorang ketika menjelang menopause, apa yang disebut sebagai hot flash, semburan panas. Jadi wanita tersebut kadang-kadang mengalami rasa semburan panas dari leher ke wajah. Itu dalam sehari bisa beberapa kali, bahkan ada yang relatif sering. Dan itu pada sebagian wanita memang mengganggu sekali. Bahkan kadang-kadang muncul ketika wanita itu istirahat tidur sehingga mengganggu tidurnya. Jadi itu pengaruh dari berkurangnya estrogen. Kemudian juga pada wanita, tanda-tanda ketika menjelang atau menopause itu adalah berkurangnya lendir dari liang kemaluan. Jadi liang kemaluan itu relatif kering sehingga menimbulkan rasa yang tidak nyaman, bahkan nyeri, dan wanita tersebut mengalami gangguan ketika melakukan hubungan suami istri. Kemudian tanda-tanda yang lain itu kadang jantung mudah berdebar-debar, jadi detak jantungnya meningkat. Kemudian wanita tersebut secara psikologis juga ada perubahan, ya seperti merasa mungkin ada rasa seolah-olah seperti cemas, ada sedikit depresi, kemudian ada perasaan seperti kesepian, ya. Itu perubahan-perubahan emosi yang dialami ketika menjelang dan menopause. Namun semua perubahan-perubahan ini sebetulnya adalah hal yang
wajar ya. Memang kalau itu dianggap mengganggu sekali, bisa secara medis itu dibantu dengan upaya-upaya tertentu termasuk pengobatan. Namun pada umumnya hal tersebut akan dilalui tanpa hambatan oleh para wanita. Namun hanya perlu diketahui juga bahwa itu sebetulnya bukan suatu penyakit gitu. Kemudian dokter, ketika wanita itu sudah mengalami menopause, dok, mungkin apakah ada penyakit-penyakit yang bisa timbul akibat wanita itu mengalami menopause, dok? Ya, baik. Jadi seperti tadi saya jelaskan, jadi proses yang dialami seorang wanita ketika menopause adalah produksi hormon estrogennya itu berkurang atau berhenti. Nah, ini sedikit catatan ya. Jadi pada wanita yang bentuk tubuhnya itu kecil atau kita sebut kurus ya dalam tanda petik, itu pada umumnya akan lebih banyak, lebih sering mengalami keluhan-keluhan ketika menopause dibanding wanita yang tubuhnya lebih besar atau dalam tanda petik gemuk. Sebabnya apa? Karena kalau wanita ini tubuhnya besar atau gemuk, itu ada cukup cadangan lemak. Nah, lemak ini ketika dia menopause bisa dikonversi atau beralih menjadi estrogen. Jadi gejalanya lebih berkurang daripada wanita yang kurus. Ini sedikit catatan saja ya, tapi bukan berarti yang kurus terus jadi sedih, itu enggak menghadapi menopause, atau yang gemuk harus bergembira, tidak. Ini hanya sedikit catatan saja. Nah, kemudian apakah ada penyakit-penyakit yang relatif mudah timbul ketika menopause? Ada. Jadi dengan berkurang atau hilangnya estrogen dalam tubuh wanita, itu membawa akibat, saya sebutkan ya, yang pokok-pokok. Satu, tulang ini relatif lebih mudah keropos. Sebabnya estrogen ini berpengaruh dalam proses pembentukan tulang. Jadi ketika hormon estrogennya itu tidak ada, tulang akan lebih mudah ini dihancurkan. Jadi tulang itu ada proses membangun dan menghancurkan. Nah, ketika membangunnya ini berkurang, menghancurkannya lebih banyak. Jadi lebih mudah keropos. Oleh karena itu, ketika wanita itu memasuki menopause dan nanti lama-lama memasuki masa tua atau senium, itu harus hati-hati. Diusahakan jangan sampai terjatuh. Karena kalau jatuh, itu tulangnya ini riskan, tidak sekuat ketika muda dulu. Ketika muda dulu jatuh, tulang masih kuat. Tapi ketika sudah tua, karena tulang itu rapuh, akan mudah patah. Makanya sering kita jumpai kejadian pada orang-orang tua yang kepleset saja mengalami patah tulang. Entah patah tulang paha, pangkal paha, entah patah tulang pinggul, itu. Kemudian yang kedua, penyakit kardiovaskuler. Karena berkurang atau berhentinya estrogen, produksi estrogen ini mempengaruhi ya faal kardiovaskuler seorang wanita. Jadi kalau wanita itu sudah menopause, dia akan mengalami perubahan tekanan darah. Jadi relatif mudah mengalami tekanan darah tinggi. Kemudian juga di pembuluh-pembuluh darah ini relatif mudah timbul sumbatan-sumbatan, plak-plak itu. Jadi resiko terkena penyakit jantung koroner juga akan meningkat ketika sudah mengalami menopause. Jadi memang estrogen ini seolah-olah sebagai pagar atau pelindung bagi wanita. Kemudian penyakit yang lain, karena estrogen ini mempengaruhi sel-sel di kandung kencing, termasuk otot-ototnya ya, kemudian sel-sel di saluran kencing. Kalau ada estrogen, sel-sel tersebut akan menipis pelapisnya, dan otot-otot kandung kencing ini kelenturannya akan berkurang. Jadi wanita itu mengalami namanya inkontinensia urin. Jadi istilahnya itu beser, jadi mudah buang air kecil ya. Kemudian yang keempat, karena estrogen ini berpengaruh dalam struktur otot ya, dan ini jaringan-jaringan pengikat ya dalam tubuh wanita, utamanya di daerah panggul wanita. Jadi ketika menopause dan memasuki masa senium itu relatif kendor. Jadi sering kita jumpai wanita ini merasa ada yang turun. Jadi kandungannya turun ya, dan itu
kalau parah bisa betul-betul keluar yang disebut prolapsus uteri. Jadi kira-kira itu 4 yang relatif paling sering dialami wanita, walaupun ada juga yang lain-lain. Kemudian dokter, ketika wanita sudah mengalami menopause, dok, mungkin kiat-kiat apa yang bisa dilakukan oleh seorang wanita itu agar ketika wanita itu mengalami menopause itu dia tetap sehat, jadi bisa beraktivitas seperti masa muda dulu. Ya, baik. Jadi kiat-kiat apa yang perlu bagi seorang wanita dalam menyongsong menopause, ya, atau kalau sudah menopause menghadapi menopause. Ya, sebenarnya ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan juga, ya. Yang pertama, yang paling penting itu adalah pemahaman bahwa menopause itu adalah proses alamiah, bukan penyakit. Jadi tidak perlu ditakuti dan tidak perlu khawatir. Karena setelah wanita itu masuk dalam menopause, itu seolah-olah seperti era baru dalam kehidupan. Karena apa? Yang jelas sudah tidak mungkin hamil lagi. Karena hamil itu walaupun juga proses yang diharapkan, namun hamil juga bisa merupakan hal yang juga dikhawatirkan wanita. Kalau dia merasa sudah cukup hamil dan melahirkan. Nah, kalau sudah menopause jelas tidak ada. Kemudian juga bahwa menopause itu sesuatu proses alamiah. Jadi kalau sesuatu proses alamiah itu tidak perlu ditakuti. Karena Allah itu maha adil, ya, Allah maha besar, ya, maha tahu. Pasti walaupun itu proses perubahan, tapi Allah itu akan membuat hambanya, ciptaannya itu akan berjalan dengan baik. Nah, terus apa yang perlu dilakukan, ya, ketika menghadapi menopause atau sudah menopause, di samping yang utama tadi pemahaman tadi, ya, supaya kita tidak ada rasa khawatir, ya, rasa takut, was-was itu. Jadi yang pertama ini adalah yang tentu penting, ya, asupan gizi. Jadi pada seorang wanita yang menjelang menopause atau menopause, ya, tentu tidak terlepas dari masa sebelumnya bahwa kita ini perlu asupan gizi yang seimbang. Hanya khusus ketika menjelang menopause atau menopause, ada bahan-bahan makanan tertentu yang barangkali akan lebih bermanfaat kalau dikonsumsi lebih banyak, yaitu bahan makanan yang mengandung kalsium tinggi, seperti susu dan produk turunannya. Produk turunan susu itu seperti keju, terus yogurt, ya, dan yang lain-lain. Kemudian bahan makanan yang mengandung ini isoflavon atau disebut juga fitoestrogen. Jadi estrogen alamiah. Karena wanita kan sudah berkurang estrogennya atau berhenti. Nah, ini mendapat asupan estrogen dari alam, dari bahan makanan. Apa saja bahan makanan? Sebetulnya itu kita sehari-hari sudah makan, ya, terutama orang Indonesia sudah sangat akrab, yaitu makanan dari kedelai, tempe, tahu, utamanya tempe. Ya, tempe ini karena tempe itu kedelai yang difermentasi, ya, ya, agak berbeda dengan tahu. Jadi ini sangat bermanfaat sekali karena kedelai itu mengandung fitoestrogen. Jadi jangan ragu-ragu, makan tempe teratur, ya, itu bermanfaat. Kemudian yang lain apa? Ada juga yang lain. Fitoestrogen itu dari misalkan yang kadarnya sangat tinggi, itu ada cengkeh merah. Namun ya kita kan sulit, ya, mendapatkan cengkeh merah, yaitu hanya itu ada sudah diekstrak menjadi semacam ini obat herbal itu. Ya, tapi yang paling mudah kita dapat dari kedelai tersebut, dan juga kacang-kacangan pada umumnya, kacang-kacangan. Jadi tidak hanya kedelai, ya, kacang-kacangan itu ada kacang tanah, ya, kacang kedelai, ya, kacang hijau, itu juga mengandung walaupun tidak sebanyak kedelai. Kemudian yang selanjutnya adalah menjaga kebugaran tubuh, ya, dengan olahraga. Tapi olahraga di sini tidak berarti harus tiap berapa hari melakukan ini, ya, naik sepeda atau istilahnya goes, tidak harus, ya, tidak harus main bulu tangkis atau tenis, tidak harus. Intinya olahraga ini kita menggerakkan tubuh,
Ya, penggerakkan tubuh ya bisa saja kita integrasikan dalam kegiatan kita sehari-hari. Misal seorang wanita itu menyapu rumahnya, itu kan sudah gerakan ya. Walaupun katakanlah di rumah punya mesin penyedot debu ya, mungkin kalau mesin kan yang gerak kan mesinnya, kalau menyapu kan gerak orangnya. Mencuci ya, walaupun sudah punya mesin cuci ya, kalau kita ingin gerak ya mencuci seperti zaman dulu, nguceki ya, terus gebyok itu kan gerak tubuh. Terus masak ya, kalau ingin buat bumbu sekarang ada blender ya, kalau ingin gerak nggak usah di blender, diulek gitu. Nah, diulek ini kan tubuhnya bergerak. Jadi olahraga ini bisa diintegrasikan dalam kegiatan sehari-hari. Ya, kemudian juga menghindari beberapa bahan makanan tertentu. Ya, bukan dilarang, bukan, boleh, tapi jangan terlalu banyak. Yaitu konsumsi kafein, ya, kafein itu, dan juga tentu saja alkohol ini tidak boleh ya. Kafein ini jangan terlalu banyak kalau sudah menopause itu. Barangkali itu mungkin kiat-kiat yang bisa kami sampaikan. Kalau mungkin untuk vitamin Dok, apa diajarkan Dok untuk konsumsi vitamin itu Dok? Ya, sebenarnya tidak ada vitamin yang khusus dianjurkan untuk wanita yang mengalami menopause atau yang menyongsong menopause. Hanya kalau memang menopause tersebut menimbulkan gangguan-gangguan ya, tadi tanda dan gejalanya tadi yang dianggap mengganggu, barangkali perlu suplemen. Ya, suplemen itu bisa dari bahan alamiah seperti tadi saya sampaikan, itu fitoestrogen, tapi bisa juga kalau memang sangat diperlukan bisa diberikan obat-obatan hormonal sebagai pengganti hormon estrogen. Ya. Baik Dokter, sudah masuk beberapa pertanyaan dari pemirsa. Yang pertama, Dokter izin bertanya, apakah menopause di awal jika haidnya lebih dini itu bisa terjadi karena mungkin anak-anak sekarang haidnya lebih awal Dok? Apa menopause bisa jadi lebih dini berarti? Iya. Jadi begini, kalau seorang wanita itu mengalami haid awal atau disebut menarse itu lebih dini, pada umumnya menopause-nya malah lebih lambat. Ya, jadi menopause-nya itu akan lebih lambat. Tidak lebih dini? Tidak lebih dini, malah justru lebih lambat. Kalau wanita itu haid pertamanya atau menarse-nya itu malah lambat, menopause-nya datangnya malah lebih cepat. Jadi sebaliknya seperti itu. Berikutnya Dokter, kemarin saya KB IUD kok haidnya nggak teratur gitu Dok? Oh ya, jadi gini. Ini di luar pertanyaan. Ya, tidak apa-apa. Ya, semua insya Allah akan kita jawab. Jadi KB IUD itu pada umumnya tidak mengandung hormon, walaupun ada IUD tertentu yang mengandung hormon, tapi sebagian besar yang beredar di Indonesia ini tidak mengandung hormon. Jadi kalau haidnya tidak teratur, bukan pengaruh IUD, ya pengaruh perubahan hormon. Karena apa? Tidak usah KB IUD pun, tidak KB apa-apa, wanita bisa saja haidnya tidak teratur. Itu pengaruh perubahan hormon, karena hormon tubuh itu kan dipengaruhi banyak faktor ya. Faktor fisik, faktor kejiwaan, faktor lingkungan, jadi wajar bisa terjadi seperti itu. Yeah. Kemudian Dokter, pertanyaannya, pada ibu aseptor KB suntik 3 bulan, sebagian besar tidak menstruasi, kemudian bagaimana untuk mengetahui Dok kapan menopause mulai datang, dan untuk berhenti KB suntiknya, karena mungkin karena pengaruh haid yang tidak teratur Dok, mungkin bisa dijelaskan Dok? Jadi begini, memang benar kalau KB suntik 3 bulan itu pada umumnya lama-lama tidak haid. Nah, terus kapan mengetahui kalau sudah menopause? Tentu saja nggak bisa, karena menopause itu definisinya adalah tidak haid selama 12 bulan. Kalau KB suntik
Walaupun umur 30 kan juga tidak haid. Apa itu menopause? Bukan juga. Nah, kita pedomannya umur rata-rata saja. Pada wanita Indonesia rata-rata menopause itu umur antara 45 sampai 55. Tapi pada umumnya sebagian besar itu 45 itu sudah menopause. Jadi kalau KB hormonal sebaiknya kalau mendekati usia-usia menopause itu berhenti saja. Ya, jangan KB hormonal, KB yang non hormonal yang lain. Kemudian pertanyaan berikutnya, kapan dibutuhkan tambahan asupan kalsium untuk wanita, dokter? Ya, asupan kalsium tambahan ya itu dibutuhkan dalam keadaan tertentu. Misalkan ya contoh seorang yang mengalami patah tulang, ini kan perlu penyembuhan, perlu banyak kalsium, itu perlu tambahan kalsium. Kemudian tadi masa menopause itu juga butuh asupan kalsium, perlu tambahan kalsium. Cuma sebaiknya kalsium ini tidak diperoleh lewat obat tidak, tapi sebaiknya dari bahan makanan, walaupun keadaan tertentu itu perlu obat juga. Bahan makanan seperti tadi saya jelaskan, bahan makanan banyak mengandung kalsium itu adalah susu dan turunannya. Ya, itu banyak mengandung kalsium. Kemudian pertanyaan berikutnya, dokter, apakah ada hubungan antara menarse dengan cepat tidaknya dengan menopause, dok? Oh ya, itu tadi sudah dijawab tadi, yang pertama tadi. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah pasien aseptor KB hormonal berpengaruh besar dengan cepat tidaknya usia menopause, dok? Insya Allah KB hormonal tidak mempengaruhi cepat tidaknya menopause. Ya, hanya kalau KB yang isinya progesteron seperti Sonte yang 3 bulan atau PKB yang khusus progesteron atau Suso itu memang lazimnya tidak haid, tapi bukan menopause. Itu karena tidak haidnya karena ditekan oleh hormon dari luar pada alat KB tersebut. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah premenopause untuk jumlah darah haidnya bisa berkurang dari biasanya, dok? Ya, baik. Jadi sebelum menopause itu ada masa namanya perimenopause. Ya, perimenopause. Peri itu sekitar. Jadi masa sebelum menopause dan juga masa sebentar setelah menopause. Nah, ada bagian yang disebut premenopause sebelum menopause, itu menjelang menopause. Jadi ketika wanita itu memasuki masa perimenopause, sekitar menopause ya umur rata-rata 40 ya, wanita tersebut akan mengalami perubahan siklus haid. Jadi siklusnya bisa lebih lama, bisa juga lebih cepat, dan juga jumlah darah haidnya bisa bertambah banyak, bisa juga sedikit-sedikit. Ya, bisa juga darah tersebut lamanya keluar itu bertambah, banyak lama, sedikit juga lama. Jadi itu semua karena pengaruh perubahan hormon estrogen sebagai hormon pengatur haid. Kemudian pertanyaan berikutnya, saat fase menopause terjadi perdarahan dari kemaluan, Kewanitaan. dari kewanitaan. Apakah itu dipengaruhi apa ya, dok? Ya. Jadi ketika saat menopause, lah ini penting ini hal ini akan saya tekankan ya. Dulu pada live streaming beberapa waktu yang lalu pernah juga kita kupas ini, tapi tidak ada jeleknya, kita ulang lagi ya. Jadi kalau seorang wanita itu sudah mengalami menopause dan keluar darah, ini harus waspada. Jadi kalau wanita menopause keluar darah harus waspada. Karena apa? Salah satu kemungkinan yang terjadi adalah kanker kandungan. Kanker kandungan itu ada beberapa macam. Ada kanker leher rahim, kanker badan kandungan, yang utama 2 pokok itu. Jadi kalau seorang wanita sudah menopause keluar darah, bukan berarti ini haid lagi. Nah, jadi sebaiknya apa? Sebaiknya memeriksakan diri ke dokter untuk memastikan apakah ini mungkin kalau menopause baru saja, katakanlah baru berapa bulan yang lalu, mungkin masih saja bisa haid itu. Tapi kalau sudah menopause beberapa tahun keluar darah, itu harus waspada.
Dan itu harus dipastikan bahwa darah keluar itu merupakan tanda kanker atau tidak. Jadi harus dipastikan. Caranya dengan mengambil sampel jaringan dari rahim tersebut. Entah dengan namanya biopsi, entah dengan kuret, untuk memastikan. Karena kalau sudah menopause, itu risiko terkena kanker kandungan itu akan meningkat, akan lebih besar. Jadi ini penting sekali ini, ditekankan. Jadi wanita menopause keluar darah harus periksa. Berarti tidak boleh diabaikan ya dok? Iya, nggak boleh diabaikan. Menopause kok tiba-tiba keluar darah gitu harus Iya, harus periksa, itu tidak boleh diabaikan karena ini penting sekali. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau menopause lambat akan mempengaruhi penampilan seorang wanita, misal lebih tampak fresh kulit, apakah masih terlihat glowing dok? Ya, jadi sebenarnya di fisik ya, di Iya. kulit dok? Iya. Jadi sebenarnya begini, kadang-kadang memang maaf ya, wanita ini ketika menghadapi menopause atau memasuki menopause itu resah itu. Ya, sebenarnya seperti saya tekankan itu sesuatu yang tidak perlu ditakuti karena itu proses alamiah. Ya. Jadi kecantikan itu bukan hanya terjadi ketika sebelum menopause. Kecantikan itu bisa juga ketika masa sudah menopause. Ya. Jadi bukan berarti ketika muda masih cukup estrogen itu terus cantik, ketika tidak ada estrogen tidak cantik. Ya, cantik tidak itu tergantung dari banyak faktor. Ya, jadi tidak perlu dikhawatirkan. Nah, masalah perubahan kulit itu memang benar. Ketika wanita itu mengalami menopause karena pengaruh hormon estrogen, kelenturan kulit itu jadi berkurang. Jadi kulit itu jadi kurang kenyal, ya. Jadi akan tipis itu, kelenturan kulit akan berkurang. Kemudian kulit tersebut tampak akan jadi kurang cerah, ya. Tapi bukan berarti wanita itu tidak bisa tampil cantik, tidak, tetap bisa. Sepanjang hayat pun wanita itu bisa tampil cantik. Hanya memang kecantikan wanita ini istilahnya setiap masa itu berbeda-beda. Ya, jadi kalau masalah glowing tidak itu ya masalah relatif ya. Ya, glowing itu kan artinya ini ya apa namanya memancar ya. Sebenarnya kecantikan itu yang paling hakiki itu adalah inner beauty, kecantikan dari dalam. Kalau dalam hatinya cantik, insya Allah akan memancar kecantikan itu. Lah kalau kecantikan luar ini kan mengikuti kecantikan dalam. Baik dokter, pertanyaan berikutnya, lebih baik untuk menopause ini atau lambat dokter? Sebenarnya tidak juga perlu memilih ya. Ya semuanya sama karena itu kan kodrat ya. Kodrat ya. Jadi cuma ada keadaan tertentu yang memang mengakibatkan wanita itu menopause dini. Ya. Contohnya, misalkan seorang wanita itu mengalami operasi pengangkatan indung telur. Dua-duanya, kanan dan kiri. Jadi wanitanya punya dua indung telur. Itu pasti akan mengalami menopause. Nah, cuma itu bisa dibantu untuk memberikan substitusi atau pengganti hormon estrogen dengan namanya terapi sulih hormon. Jadi meminum hormon dari luar. Yeah. Kemudian seorang wanita yang menderita kanker tertentu, kemudian dilakukan radioterapi atau disinar, itu indung telurnya bisa rusak. Nah, itu akan mengalami menopause dini. Jadi kalau menopause dininya itu karena itu ya bisa dibantu dengan cara medis pengobatan. Tapi kalau menopause dininya itu datang alamiah, itu memang apa ya kodratnya wanita itu mengalami menopause seperti itu. Ya, karena pada wanita itu sendiri-sendiri, cuma lazimnya rata-rata untuk wanita Indonesia itu menopause itu usia 45 sampai 55. Memang ada yang datang lebih cepat, ada yang datang lebih lambat. Tidak ada yang lebih lambat atau lebih baik, ya, lebih cepat atau lebih buruk, itu tidak ada. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa perbedaan antara ciri wanita hamil dengan menopause, dokter? Kalau wanita hamil dengan menopause, Ya, mungkin ya ciri-cirinya apa ya? Ya kalau ciri-ciri secara
ini apa namanya tampak dari luar bagi orang awam ya, kalau hamil itu pada sebagian besar wanita hamil itu kan ada mual muntah, ya kemudian lama-lama perut membesar ya. Kalau wanita menopause kan biasanya kan usia sudah agak lanjut ya, bisa juga usia agak lanjut ketika perimenopause itu sudah bisa mengalami hamil lagi juga bisa. Hanya pada umumnya wanita itu pada umumnya loh itu akan merasa kalau dirinya itu hamil atau tidak. Hanya kalau memang ragu-ragu ya perlu periksa ke dokter, bisa dipastikan dengan tes kehamilan atau pemeriksaan fisik kehamilan atau pemeriksaan USG untuk memastikan kehamilan ya. Pertanyaan berikutnya, apakah pada wanita yang sudah mengalami menopause itu bisa berhubungan badan, dokter? Maksudnya berhubungan dengan suami, dokter? Ya. Apakah ada kendala atau apa Ya. gitu? Jadi pada wanita menopause, nah ini pada kebudayaan kita ya, terutama di pedesaan-pedesaan itu seorang wanita yang mengalami menopause itu kadang-kadang sudah merasa berakhir tugasnya untuk melayani suami, tapi sebenarnya tidak ya, hanya memang ketika mengalami menopause itu memang liang kemaluan itu karena pengaruh estrogen akan lebih tipis, lendirnya berkurang dan kering, itu sebenarnya secara medis ada solusinya. Jadi bisa konsultasi ke dokter, itu ada solusinya. Tetap masih bisa sepanjang hayat, itu masih bisa seorang wanita itu melakukan hubungan suami istri, melayani suaminya itu bisa. Bukan berarti menopause harus berakhir, tidak. Ya. Lanjut pertanyaan berikutnya, untuk apakah KB hormonal dalam jangka panjang bisa mempengaruhi komposisi kepadatan tulang? Seperti contoh mungkin lebih banyak keluhan nyeri tulang atau persendian, dok? Iya. Jadi sebenarnya begini, KB hormonal itu tertentu ya. Ada KB hormonal itu yang wanita itu tetap bisa haid, ya, relatif teratur. Tapi ada juga yang tidak bisa haid, seperti suntik 3 bulan, susu atau pil KB yang isinya hanya progesteron. Itu bukan berarti wanita itu menopause, bukan, hanya tidak haid. Nah, apakah mempengaruhi kepadatan tulang? Insya Allah tidak mempengaruhi. Kalau masalah apa nyeri-nyeri di sendi itu sebenarnya faktornya banyak, belum tentu karena KB juga. Hanya kalau orang itu KB, kadang-kadang banyak keluhan tubuhnya itu lalu dinisbatkan sama KB-nya, dikait-kaitkan atau dihubungkan sama KB-nya. Padahal sebetulnya tidak juga, tidak harus. Kemudian pertanyaan di luar menopause, dok. Ini pertanyaan, apakah setiap KBID itu menstruasi menjadi lebih banyak, dokter? Ya, jadi begini, memang tidak mesti juga, tapi pada sebagian wanita itu KB-IUD itu memang jumlah darah haid itu memang relatif agak banyak. Ya, jumlah darah haid, tapi itu sebagian aja wanita, yang lain juga tidak mengalami perubahan apa-apa. Jadi itu tidak perlu ditakuti ya, dan tidak perlu dikhawatirkan ya, jangan karena itu terus karena memang sebenarnya berminat KB-IUD terus tidak berani, tidak apa-apa. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menghitung menopause? Mungkin berapa bulan tidak haid atau berapa tahun tidak berhenti? Jadi tadi seperti saya sampaikan, definisinya adalah ketika seorang wanita itu 12 bulan atau 1 tahun tidak haid, itu sudah disebut masa menopause. Tentunya pada usia-usia sekitar itu ya, 45-55 ya. Tapi kalau dia itu tidak haidnya karena masih muda, usia katakanlah 25 atau 30, belum tentu menopause. Bisa saja itu gangguan hormon. Nah, nanti bisa konsultasi ke dokter, akan dilakukan uji-uji tertentu untuk mengetahui apakah dia itu menopause atau tidak. Jadi dilihat saja, kalau usia-usia 40 ke atas, 45 atau 50, 12 bulan tidak haid, itu sudah menopause. Jadi cara mengetahuinya seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, berapa lama gejala menopause itu bisa hilang, dok? Ya, jadi begini,
pada umumnya gejala menopause itu muncul menjelang menopause, ketika saat-saat menopause awal. Pasti lama-lama gejala itu akan hilang karena wanita memasuki masa yang lain yang disebut masa senium atau masa tua. Gejala-gejala akan hilang. Ya, secara alamiah itu akan hilang gejala. Hanya ketika gejala itu muncul, ada sebagian yang merasa terganggu sekali. Seperti tadi saya contohkan, misalkan semburan panas atau hot flashes itu tiba-tiba dari leher itu seperti ada uap panas, gitu, uap panas itu sehari bisa beberapa kali, itu mengganggu lah, itu perlu terapi. Atau juga wanita tuh sering inilah mengalami gangguan kencing, jadi relatif sering kencing, itu juga bisa terjadi. Atau ini mudah berdebar-debar, ya bisa juga terjadi. Kalau ini memang mengganggu sekali ya perlu terapi. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini anu ya dok, mungkin di luar menopause ya. Dok mau tanya, kalau habis lahiran langsung KBIUD, kok alatnya saat buang air kecil keluar dok? Mungkin benangnya atau apa mungkin merasa keluar dok? Baik, jadi kalau yang keluar benangnya itu wajar, normal, karena IUD itu semua memakai benang. Ya, jadi benang itu tujuannya sebagai penanda. Itu memang kadang-kadang lewer keluar. Lah yang penting kalau seorang wanita memakai KB IUD teraba benangnya itu, yang penting jangan sekali-sekali ditarik benangnya. Kalau ditarik IUD-nya bisa lepas. Cukup dimasukkan atau dibiarkan saja. Kalau memang dirasa mengganggu sekali, silahkan pergi ke dokter, nanti itu benangnya bisa diperpendek, dipotong. Kemudian pertanyaan berikutnya, dokter, mengapa bisa terjadi menopause dini dokter? Ya, menopause dini memang bisa terjadi. Satu, menopause dini itu terjadi secara alamiah juga bisa. Entah karena sebab apa, ada sebagian kecil wanita ini mengalami menopause dini. Misal usia 35 sudah menopause. Namun yang sering menopause dini itu adalah akibat dari suatu tindakan medis. Seperti misalkan ada kanker di indung telurnya diangkat. Ya otomatis wanita itu menopause. Ada kanker di indung telur atau daerah sekitar indung telur lalu disinar radioterapi, wanita itu mengalami menopause. Jadi sebagian besar menopause dini karena itu tindakan medis yaitu terpaksa dilakukan ya. Nah nanti solusinya untuk mengurangi gejala-gejala menopause timbul terlalu awal, solusinya diberikan tadi terapi sulih hormon. Jadi wanita itu diberikan hormon estrogen yang diminum setiap hari. Kadang-kadang ditambah juga dengan hormon progesteron. Namanya terapi sulih hormon atau terapi pengganti hormon. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah faktor sosial ekonomi itu juga berpengaruh terhadap cepat lambatnya datangnya menopause dokter? Ya, jadi begini, kalau kita melihat pada bangsa-bangsa yang sudah lebih maju, lebih makmur, itu memang menopause itu datangnya lebih lambat. Kita lihat saja bangsa-bangsa di barat ya, itu mereka kan status gizinya lebih baik dari sebagian bangsa-bangsa di timur itu. Ini hanya istilah barat dan timur itu. Itu memang akan mempengaruhi itu. Jadi kalau status gizinya lebih baik, menopause juga akan datangnya lebih lambat ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah yang dimaksud dengan pramenopause dokter? Ya, pramenopause itu adalah itu sebelum ya, masa sebelum menopause ya. Tapi lebih tepat lagi disebut masa perimenopause itu. Jadi itu masa sekitar menopause itu. Jadi cakupannya akan lebih luas daripada pramenopause. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah penggunaan KB itu bisa menyebabkan menopause lebih cepat dok? Tidak. Hanya itu semacam seolah-olah menopause karena tidak haid pada KB hormonal. Seperti sebelumnya saya sebutkan, misalkan KB yang isinya progesteron, itu wanita tidak haid, tapi bukan berarti dia menopause ya. Tapi dia tidak haid ya.
Jadi tidak ada hubungannya dengan menopause atau tidak, dan tidak akan mempercepat. Kalau dia itu KB hormonal bukan berarti menopausnya lebih cepat, tidak. Dan berikutnya, apakah ada obat atau suplemen yang perlu diminum rutin untuk mengurangi keluhan saat awal-awal menopause, Dok? Ya. Jadi kalau obat atau suplemen yang diminum rutin itu sebenarnya tidak harus perlu ya, kecuali atas advis dokter karena keluhan-keluhannya itu sangat mengganggu, perlu ada suplemen atau obat ya, seperti tadi suplemen yang mengandung fitoestrogen atau obat-obat pengganti hormon. Hanya yang perlu itu seperti tadi saya uraikan bahwa perlu asupan makanan yang banyak mengandung fitoestrogen. Yang paling mudah, paling sering, dan paling biasa pada kita adalah tempe, ya, karena mengandung kedelai. Jadi tempe, jadi kita makan tempe tiap hari tidak apa-apa, baik ya. Berarti menu wajib ya, Dok? Ya, betul, menu wajib. Tapi Jadi wanita ya enggak, pria pun juga baik, tempe kan protein. Jadi tidak usah merasa rendah diri kalau makan tempe ya. Ya, karena tempe ini makanan yang bermanfaat ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah kualitas berhubungan seksual pada wanita menopause itu sama saat sebelum menopause, Dok? Kalau masalah namanya kualitas itu sebetulnya tergantung dari si pelaku tersebut. Ya, bukan berarti kalau sudah menopause wanita itu tidak harus tidak berhubungan seksual atau menganggap sudah tidak harus berhubungan dengan suaminya, tidak. Kalau kualitas itu tergantung, memang bisa timbul problem, ya, karena liang kemaluan wanita itu relatif akan lebih kering, gairah akan menurun, tapi semua itu bisa diatasi dengan saling pengertian antara suami istri, kemudian juga supaya pasangan itu tetap bergairah, harus menciptakan momen-momen tertentu kebersamaan ya, dan kalau perlu dengan bantuan medis, karena kalau liang kemaluan kering itu bisa juga diberikan katalah salep estrogen untuk membantu itu, tapi itu tetap harus atas advis dokter ya, ya, atau kalau perlu diberikan semacam jeli atau pelicin ketika berhubungan. Jadi sebenarnya kualitas itu tidak harus menurun, tidak. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah wanita yang pola tidurnya tidak baik itu bisa lebih cepat menopause, Dok? Mungkin tidurnya malam-malam atau mungkin banyak tidur? Sebenarnya begini, pola tidur itu tiap orang itu kan sendiri-sendiri ya, karena ada juga orang misalkan dia berjualan di malam hari, otomatis tidurnya kan lebih lambat daripada yang tidak berjualan. Jadi itu sebenarnya tidak mempengaruhi, cepat lambatnya menopause itu tidak mempengaruhi. Hanya ketika wanita itu pada masa menopause itu kadang-kadang memang ada gangguan tidur. Ya, jadi gangguan tidur itu bisa disebabkan oleh semburan panas, hot flash, atau memang ada gangguan karena perubahan hormon, pola tidurnya itu agak terganggu. Tapi lama-lama itu nanti akan hilang seiring dengan memasuki masa senium. Ya, kalau memang mengganggu sekali memang perlu terapi ya secara medis ya. Tapi kalau tidak ya tidak usah. Tapi sebetulnya tidak mempengaruhi pola tidur. Kemudian pertanyaan di luar menopause nih, Dok. Dokter, silakan. apakah sehabis lahiran dan sudah pasang KB IUD itu langsung bisa haid? Mungkin apa pasang IUD terus bulan juga bisa haid? Jadi IUD ini tidak mempengaruhi siklus haid. Jadi cepat tidaknya haid karena pengaruh keadaan hormon dari wanita tersebut. Jadi bukan karena IUD, bukan. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah wanita yang tidak sering olahraga akan bisa menyebabkan menopause lebih cepat, Dok? Kalau bukti secara langsung sih belum ada ya bahwa wanita yang giat olahraga menopausnya lebih lambat. Hanya kalau wanita itu memang giat olahraga pasti akan berdampak
bagus bagi tubuhnya, akan lebih bugar. Namun catatan tadi olahraga itu tidak harus olahraga permainan ya. Kita menggerakkan tubuh sehari-hari itu juga olahraga. Ya, jadi para ini ibu-ibu menggerakkan tubuh di rumah, menyapu, mencuci, berjalan-jalan sekitar rumah, aktivitas ya. Ya, itu juga sudah termasuk olahraga juga. Kemudian pertanyaan berikutnya, mungkin hal-hal apa saja dok yang harus dihindari oleh wanita yang sudah menopause dok? Ya, tadi seperti saya sebutkan ya, misalkan mengenai makanan, ya sebaiknya jangan terlalu banyak makan yang mengandung kafein. Tentu saja alkohol tidak boleh ya. Kemudian diperbanyak malah makanan-makanan yang banyak mengandung multivitamin seperti buah-buahan, itu diperbanyak. Kemudian makan makanan yang kalsiumnya tinggi seperti susu dan produk turunannya. Ikan juga, ikan laut, ikan air tawar, itu kalsiumnya relatif tinggi juga. Pertanyaan berikutnya, apakah wanita yang menopause itu bisa berhenti memiliki jerawat dok? Mungkin sebelum menopause ada jerawat, ya mungkin apa setelah menopause itu bisa berhenti jerawatnya dok? Ya, jadi jerawat pada wanita itu memang dipengaruhi oleh status hormonnya. Jadi ketika menopause, hormon estrogen itu sudah berkurang atau tidak diproduksi, otomatis ya jerawat akan berkurang. Ya, benar itu, jerawat akan berkurang. Baik dokter, sudah banyak pertanyaan yang masuk dan sudah dijawab dengan gamblang oleh Dr. Usman ya. Mudah-mudahan apa yang Dr. Usman sampaikan kepada pemirsa sehat RSCA banyak memberikan manfaat, terutama bagi ibu-ibu yang mengalami masa menopause. Mungkin ada barangkali ada pesan dokter yang mau disampaikan kepada ibu-ibu sahabat RSCA yang mengalami menopause dokter. Ya. Nah, jadi ini sedikit pesan ya untuk para sahabat RSCA ketika menjelang atau sudah memasuki menopause. Pesan yang paling penting adalah satu, menopause-nya adalah proses alamiah, tidak perlu ditakuti. Yang kedua, tetap kita menjaga pola hidup sehat menjelang dan memasuki menopause dengan memperhatikan asupan makanan dan juga tetap memperhatikan olah tubuh, aktivitas tubuh. Dan yang ketiga, bila memang menjumpai keluhan-keluhan, gangguan-gangguan ketika masa menopause, ya tidak perlu ragu-ragu lagi untuk berkonsultasi ke dokter. Demikian yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipetik manfaatnya oleh para sahabat sehat RSCA Aisyah Klaten. Ya, baik, terima kasih waktunya dokter sudah hadir pada pagi hari ini bergabung dengan sahabat sehat RSCA. Akhir kata dari kami, mohon maaf kalau banyak kekurangan dalam kita menyampaikan acara bincang kesehatan pada pagi hari ini. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembali kepada Mbak Agusti. Terima kasih kepada Ibu Dwi Astuti yang telah memandu acara bincang kesehatan kita. Dan terima kasih kepada Dr. Usman Arifin, spesialis kebidanan dan kandungan, yang telah memberikan banyak sekali pengetahuan kepada sahabat RSCA tentang menopause pada pagi hari ini. Nah, bagi para sahabat RSCA, jika ada keluhan ataupun ingin berkonsultasi tentang kebidanan, kandungan, ataupun tentang menopause yang tadi kita bahas, silahkan untuk bisa datang di RSCA Aisyah Klaten. Kami ada poliklinik setiap hari Senin sampai Sabtu dengan dokter-dokter yang tentunya berpengalaman. Kepada sahabat RSCA, acara live kita pada pagi hari ini kita siarkan ulang lewat saluran di channel YouTube RSCA Aisyah Klaten. Jadi yang tadi ketinggalan bisa langsung mengikuti. Baiklah, kami ingatkan kepada sahabat RSCA bahwa acara bincang kesehatan kita insya Allah akan selalu hadir
setiap bulan pada pekan ketiga di hari Senin pukul 9 di live Instagram RSIA Aisyah Klaten. Bagi sahabat RSIA, silahkan untuk ikuti Instagram kita dan jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan sebarkan di semua sahabat. Ikuti media-media sosial RSIA Aisyah Klaten agar para sahabat RSIA bisa mendapatkan informasi tentang kesehatan yang tentunya setiap harinya kita akan memberikan yang terbaru. Baiklah sahabat RSIA, alhamdulillahirobbilalamin, acara yang kita lalui pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan para sahabat sudah ikut berpartisipasi dengan banyak pertanyaan, dan semoga acara kita bermanfaat bagi kita semua. Baiklah sahabat RSIA, mungkin cukup sampai di sini acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasi dari sahabat RSIA semuanya. Mohon maaf jika kami dalam penyajian, pelaksanaan kegiatan ada kekurangan dan kesalahan. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.